Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me, Memweni, your English teacher. Well, students, on the previous meeting, we have already talked about the cover letter or job application letter. And in this occasion, we are going to learn about curriculum vitae. So, let's get started. So let's begin with the definition of curriculum vitae. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa a CV short for the Latin phrase curriculum vitae. Jadi CV itu kependekan dari curriculum vitae anak-anak. And then the meaning is course of life atau artinya daftar riwayat hidup kalau dalam bahasa Indonesia ya. Is a short written summary of a person's career, qualification, and education. Jadi di sini di dalam kurikulum vitae yaitu memuat rangkuman mengenai karir seseorang, kemudian kualifikasi seseorang, education-nya seseorang, dan lain sebagainya. Itu yang disebut kurikulum vitae. Oke, nah sekarang let's talk about the curriculum vitae versus resume. Jadi ada beberapa nih yang tanya perbedaan dari kurikulum vitae sama resume apa ya? So both of them ya, kedua-duanya ini sama-sama memuat background atau latar belakang kita, baik itu dari work experience, education, dan lain sebagainya. Namun ada beberapa hal yang membedakan antara CV and resume ya. Nah, kita lihat di sini. The first point is CV is comprehensive list of your academic and professional experience, and then resume is summary of your relevant work experience ya. Jadi di sini kalau CV anak-anak kita bisa lihat bahwa CV jauh lebih komprehensif ya. Dia lebih memberikan detail mengenai latar belakang akademis kalian ya. Nah, kemudian sedangkan kalau summary itu biasanya lebih ke ringkasan pengalaman kerja kalian seperti itu. Jadi perbedaannya sudah bisa diketahui kalau CV lebih ke academic background, kalau yang resume itu lebih ke pengalaman kerja. Nah, kita lihat lagi perbedaan yang kedua yaitu kalau CV can be multiple pages ya. Kalau CV itu bisa berlembar-lembar banyaknya anak-anak tergantung dengan berapa banyak yang kalian cantumkan pada CV kalian. Karena kita ketahui ya kalau CV itu lebih ke academic ya, kepada akademik, maka biasanya dicantumkan ya dari background pendidikannya, kemudian dari apa saja yang dia tulis ya, baik itu berupa jurnal, berupa buku, dan lain sebagainya itu dicantumkan semua pada CV. Nah, kalau resume, typically 2 pages or less. Nah, karena resume itu tidak menitik beratkan kepada academic ya, tapi dia hanya experience saja, 2 atau 1 lembar biasanya cukup anak-anak. Nah, kemudian perbedaannya yang lain, use for academic position. Nah, kalau CV tadi ya memang kegunaannya biasanya mostly untuk melamar apa? Melamar academic position seperti apa? Misalnya lecturer ya ataupun teachers. Pokoknya yang berhubungan mengenai akademik ya, yang dimana di situ yang dilihat adalah background pendidikannya ya, atau dokter dan lain sebagainya. Kemudian kalau resume is used for most employment application. Jadi resume itu lebih umum anak-anak. Misal kalau kalian melamar menjadi staff IT atau melamar menjadi accountant, nah itu biasanya pakai resume. Tapi tergantung lagi anak-anak, tergantung dengan apa yang dimau oleh perusahaan tersebut gitu ya. Jadi kita juga harus membuat kurikulum vitae atau membuat resume sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan.
Next is how to write a CV. Gimana sih caranya kita menulis CV ya? Sebenarnya sama anak-anak, cara kita menulis CV dan juga cara kita menulis resume sama, hanya saja perbedaannya adalah kalau resume itu menitik beratkan pada experience kita. Kalau CV itu biasanya lebih menjabarkan detail mengenai education background kita ya. Nah, sekarang how to write a CV ya kita lihat. Yang pertama ada include your contact information. Nah, sekali lagi ya anak-anak, di dalam penulisan CV ya, contact information itu harus kita sesuaikan dengan um, perusahaan apa yang kita lamar. Misalkan kita melamar sebagai pramugari misalnya. Nah, kita bisa mencantumkan tuh harus ya mungkin wajib mencantumkan semisal tinggi badan, kemudian mencantumkan berat badan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan um, pramugari, misalkan seperti itu. Nah, kalau yang kita lamar adalah perusahaan yang tidak membutuhkan informasi tersebut, maka kita tidak perlu mencantumkan, ya anak-anak. Jadi semuanya tergantung dengan perusahaan apa yang kita lamar. Nah, contact information di sini ya bisa berupa nama, kemudian alamat, nomor telepon, dan juga sosial media kalian. Kemudian ada detail academic history. Nah, di sini di detail academic history di sini biasanya diurutkan secara chronological order, baik dari yang paling awal sampai yang terakhir atau kebalikannya, bisa pendidikan yang terakhir terlebih dahulu kemudian yang uh, di bawah-bawahnya. Nah, anak-anak biasanya dalam academic history ini juga ditampilkan tahunnya, ya, tahun lulus, tahun berapa, seperti itu. Nah, kalau kuliah biasanya juga dicantumkan mengambil jurusan apa, fakultas apa, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, record your professional experience. Di sini juga harus kalian menyertakan experience kalian. Experience apa? Bisa berupa experience kerja atau experience magang yang bentuknya profesional, ya. Dan biasanya yang harus kalian sertakan di sini adalah yang berkaitan dengan posisi apa yang kalian lamar, seperti itu. And then include relevant skill and qualification. Nah, di sini harus juga kalian menyertakan skill atau kemampuan kalian, di mana skill kalian harus relevan dengan apa yang diminta oleh perusahaan. Misal skill mengenai web development ataupun skill mengenai bahasa dan lain sebagainya juga bisa disertakan. Kemudian ada list honors and awards. Kalau kalian memiliki penghargaan nih, bisa kalian cantumkan di situ penghargaannya dalam bidang apa gitu ya. Kemudian yang keenam ada list your professional association and affiliation. Nah, ini kalian juga bisa menyertakan professional association atau organisasi ya yang mungkin kalian pernah ikuti atau asosiasi apa yang kalian ikuti saat ini seperti itu. Nah, dalam penulisan CV, apakah memang harus ada ke-6 poin yang saya sebutkan tadi? Sebenarnya tidak, anak-anak. Ketika kalian punya semisal certification ya, ataupun publication, nah kalian juga bisa sertakan di situ. Tapi kalau kalian tidak mempunyai itu, tidak memiliki itu, kalian tidak sebutkan atau tidak kalian mention di dalam CV kalian, it's okay ya. Jadi semua tergantung dengan pengalaman kalian dan juga apa yang perusahaan mau. Nah, this is one example of CV. Ini adalah salah satu contoh dari CV ya anak-anak atau kurikulum vitae. Nah, apakah seperti itu penulisannya? Sebenarnya penulisannya bebas ya, tergantung dengan kalian. Apakah langsung per poin dari atas ke bawah ataupun di sini ada 2 kolom seperti ini. Jadi semuanya bebas ya.
Okay, so this is the example of the curriculum vitae ya. Jadi saya perbesar yang tadi itu. Nah, kita lihat di sini ada Christopher Morgan. Nah, Christopher Morgan di sini itu siapa? Dia adalah si pelamar ya, atau si pemilik CV. Nah, di dalam CV kalian juga bisa menyertakan summary anak-anak, di mana summary ini adalah ulasan singkat mengenai data diri kalian ya, baik itu mengenai experience dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Summary-nya Christopher Morgan ya, senior web developer specializing in front end development. Jadi dia adalah senior web developer. Kemudian dia juga menyebutkan experience-nya nih anak-anak. Experience with all stage of development cycle for dynamic web project. Well versed in numerous programming language including dan sebagainya itu ya. Itu ya dia sebutkan secara singkat sih sebenarnya apa saja yang menjadi experience-nya dia dalam hal web developer ya anak-anak. Nah, setelah summary, kemudian ada skill highlight. Nah, skill di sini adalah kemampuan yang dia miliki ya. Kemampuannya apa saja? Kemampuannya juga harus disesuaikan dengan apa yang diminta perusahaan atau posisi apa yang dia lamar seperti itu ya. Nah, karena di sini dia posisinya sebagai web developer, jadi yang dia sebutkan adalah yang ada hubungannya dengan web developer anak-anak. Seperti ada project management, ada creative design ya, strong decision maker, ada innovative, complex problem solver, and service focus. Nah, semuanya itu yang menunjang, skill yang menunjang posisi dia sebagai senior web developer. Seperti itu. Nah, di sini ya, let's move to the contact information of Christopher Morgan. Nah, Christopher Morgan di sini hanya mencantumkan address, phone number, email, and LinkedIn-nya dia. Kenapa kok tidak mencantumkan semisal nationality atau tidak mencantumkan berat badan, tinggi badan, seperti itu? Ya, karena memang posisi yang dilamar Christopher Morgan ini tidak membutuhkan informasi-informasi tersebut anak-anak. Beda lagi kalau memang yang posisi yang dilamar oleh Christopher Morgan ini adalah posisi seperti kru kabin ya, kru pesawat. Dia di situ membutuhkan tinggi badan yang proporsional, berat badan yang ideal itu harus disertakan. Tapi kalau di sini dia sebagai web developer, jadi dia tidak memerlukan seperti itu, maka tidak kita cantumkan. Nah, selanjutnya di sini mengenai experience si pelamar ya, atau si yang punya CV. Nah, untuk experience di sini dia ternyata sudah pernah bekerja anak-anak sebagai apa? Sebagai web developer di tahun berapa? Tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah, untuk experience kerja biasanya dicantumkan anak-anak dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian dia posisinya sebagai apa. Nah, di sini ternyata si Christopher ini merupakan web developer ya, di perusahaan Luna Web Design di New York. Nah, kemudian experience-nya dia dijabarkan ya di situ. Ketika di Luna Web Design, dia punya experience apa saja. Di situ cooperate with designers to create clean interface and simple, kemudian develop project concept, work with the senior developer, dan lain sebagainya. Itu dia sebutkan secara detail dan terperinci pada CV-nya dia. Nah, di CV-nya si Christopher ini, dia juga mencantumkan languages, education, hobbies, and certification ya. Kita lihat dari languages-nya sendiri anak-anak. Dia ternyata bisa menguasai 3 bahasa, ada Spanish, ada Chinese, ada Jerman. Nah, di situ ada C2, ada A1, A2. Itu adalah level ya, levelnya anak-anak. Nah, kalau C itu biasanya dia sudah expert, sudah sangat mahir sekali. Kalau A itu biasanya masih pemula ya, masih belajar. Kemudian ada education, dia mencantumkan di situ pendidikan terakhirnya yaitu Bachelor Science, S1 Science. Kemudian di situ ada Computer Information System, itu jurusannya.
2014 itu tahun lulusnya, kemudian Columbia University New York itu adalah nama dari universitasnya. Kemudian dia juga mencantumkan hobi, ya di situ opsional anak-anak, kalian boleh mencantumkan atau tidak mencantumkan hobi ya. Kemudian ada certification. Certification ini adalah sertifikat yang kalian punya, baik itu melalui pelatihan maupun workshop dan lain sebagainya. Nah, untuk model penulisan CV atau penulisan resume itu semua kembali lagi ya Nana, tergantung dengan instansi apa yang kalian lamar atau perusahaan apa yang kalian lamar. Kalau semisal instansi kependidikan misalnya ya, dia lebih serius atau formatnya lebih formal ya. Tapi kalau kalian melamar ya, misal di bidang IT atau yang sifatnya tidak terlalu formal, itu biasanya kalian bisa menggunakan model-model yang seperti contoh tadi ya, atau kalian bisa tambahkan foto ya, atau formatnya yang kalian desain sebaik mungkin, yaitu kalian bisa anak-anak. Nah, untuk mendapatkan template ya, jadi sekarang sudah semuanya dipermudah, kalian bisa mendapatkan template yang unik ya, yang menarik. Salah satunya di Canva, kemudian ada di Zeti juga ada ya, kalian tinggal mengisi kolom-kolom yang kosong di situ, kemudian nanti resume kalian sudah bagus tertata sendiri seperti itu. Atau kalian membuat secara manual pun sangat bisa sekali ya. Jadi semua tergantung ya, tergantung posisi apa yang dilamar, tergantung perusahaan atau instansi apa yang dilamar. Nah, itu saja untuk pembelajaran kita mengenai kurikulum vitae atau mengenai resume ya. If you have any question, you may contact me ya. Kalian bisa menghubungi saya. So thank you very much for today. Wassalamualaikum.